Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahmurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini Jumat masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan juga nikmat kesempatan. Sehingga kita bisa hadir melangkahkan kaki kita menuju ke Masjid Jami'ul Khairat ini dalam rangka niat kita untuk melaksanakan serta kewajiban kita untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam ini kita semua yang berada di sini kelak akan mendapatkan syafaat baginda Nabi pada hari kiamat nanti. Karena ila yaumil mahsyar kelak baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan berada di antara Jibril dan Allah. Dan tentu orang yang pertama kali masuk ke jannahnya Allah adalah para nabi, para sahabat, para tabi'in, para waliullah, para alim ulama, para orang-orang yang dengan tulus menegakkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi saat itu baginda Rasulullah usul kepada Allah, lalu berkata, ay rabbi ibaduka abaduka fi atrafil ardi. Ya Allah, yang menyembah engkau bukan hanya para nabi, yang menyembah engkau bukan hanya para wali, bukan hanya para habaib, tapi ada hambamu di dalam hutan sana, ada hambamu di luar negeri sana. Mereka jarang tersentuh teknologi, atau mereka hidup di tengah-tengah kaum ateis, tapi mereka tidak peduli dengan semua itu. Mereka yakin dan percaya bahwa engkau adalah Allah, Tuhan yang layak untuk disembah. Maka mereka pun dicari oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu cinta Rasulullah kepada umatnya menyebabkan kita dicari-cari untuk dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Lalu kita buktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara banyak menyebut namanya. Di hari Jumat ini, hari kesenangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan kepada kita untuk banyak-banyak membaca salawat kepada beliau. Sehingga mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita sampaikan ini menjadi asbab bagi kita mendapatkan syafaat baginda Nabi ila yaumil qiyamah kelak. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan cara mengerjakan segala apa yang diperintahkannya dan meninggalkan segala bentuk apa yang telah dilarangnya. Tiada sikap terbaik dari seorang hamba Allah yang benar-benar bertauhid
yang pasti dalam perjalanan waktu akan diwafatkan oleh Allah, kecuali langkah takwa menyertainya dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita bahwa sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu nikmat yang besar. Diberikan kita nikmat ketenangan, diberikan kita nikmat keamanan, diberikan kita nikmat kedamaian. Saat ini dengan tenang kita bisa dengan lega meninggalkan keluarga kita di rumah. Kita bisa duduk di dalam masjid ini mendengarkan khutbah Jumat dengan tenang, dengan damai, dan dengan kebahagiaan. Bahkan anak istri kita tinggalkan mereka di rumah. Tidak ada keraguan-raguan di dalam hati kita. Tidak ada was-was. Tidak ada kegelisahan. Karena kita juga yakin dan percaya bahwa anak istri kita di rumah pun, mereka pun akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Akan tetapi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, nikmat besar yang kita rasakan berupa ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan ini ternyata tidak dirasakan oleh seluruh umat muslim di setiap negeri ini. Nun jauh di sana ada satu negeri berada hampir sampai pada kota Al-Maghribi. Ada satu negeri bernama Palestina, yang saat ini ada umat muslim di dalamnya. Saudara-saudara kita di sana saat ini tidak merasakan apa yang kita rasakan. Saudara-saudara kita di sana saat ini mereka beribadah tidak dengan tenang. Saudara-saudara kita di sana mereka beribadah tidak dengan damai. Saat ini ada tentara Zionis Israel yang datang menyerang mereka. Darah bercucuran, meninggal satu persatu saudara kita di sana. Sehingga para pemuda, anak-anak, orang dewasa, mereka semua merasakan ketidaktenangan dan ketidakdamaian. Mereka bagaikan hidup di dalam penjara. Tidak ada listrik, tidak ada makanan yang bisa masuk ke dalam sana, tidak ada air. Bahkan diisukan sumur-sumur yang berada di sana akan ditutup, dicor dengan semen oleh tentara Zionis Israel. Sungguh peristiwa yang memilukan. Bagaimana mereka melakukan tindakan genosida. Mereka tidak ingin anak-anak saudara-saudara kita di sana bisa makan, bisa minum. Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di sana? Jika ada orang yang mengatakan bahwa penjara terbesar saat ini adalah Alcatraz, jika ada orang yang mengatakan bahwa penjara terbesar saat ini adalah penjara Guantanamo di Amerika Serikat, maka jawabannya bukan. Bahwa penjara terbesar saat ini disaksikan oleh jutaan manusia, diketahui oleh seluruh media, bahwa penjara terbesar saat ini adalah satu negeri bernama Palestina. Dan di Palestina ini ada saudara-saudara kita muslim di sana yang terjajah. Mereka terpenjara di bawah naungan Zionis Israel. Mereka dijajah. Mereka dibunuh. Tapi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sangat disayangkan. Ada saudara-saudara kita di negeri ini, bahkan saudara-saudara kita mukmin lainnya, yang mengatakan bahwa perang di Palestina bukanlah perang antara mujahid melawan penjajahan. Ada saudara kita yang mengatakan bahwa perang di sana hanyalah perang politik kepentingan. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin rahimakumullah, jauh sebelum Israel ada, Palestina sudah ada terlebih dahulu.
Jauh sebelum Israel ada, Palestina sudah ada terlebih dahulu. Di bawah naungan Khalifah Utsmaniyah, di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Hamid. Lalu datang orang-orang Yahudi dengan berlandaskan titipan daripada kitab keyakinan mereka yang mengatakan bahwa Palestina adalah negeri ya tanah yang dititipkan kepada mereka. Lalu diusir satu persatu. Bukan hanya diusir tapi juga dibantai. Media tertutup. Maka ma'asyiral hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di sana? Jika kita mengaku orang muslim, jika kita mengaku Islam, maka ketahuilah saudara kita di Palestina yang muslim adalah saudara kita. Kita mungkin bukan satu bangsa, kita mungkin tidak satu darah, kita mungkin bukan satu suku, tapi kita adalah saudara bagi mereka. Kita diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat dalam al-mu'minuna ikhwah. Mukmin itu adalah bersaudara. Tidak dikatakan kita bersaudara, belum kita dikatakan bersaudara, bolak-balik kita ke Masjidil Haram Al-Mukarramah menunaikan ibadah haji, bolak-balik kita ke masjid, ke rumah menunaikan ibadah secara khusyuk di masjid. Belum dikatakan kita beriman. La yu'minuna ahadukum. Kapan kita dikatakan beriman? Hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi, sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka buktikan cinta kita kepada saudara-saudara kita. Bagaimana cara kita membuktikan cinta kita kepada saudara-saudara kita? Jika sanggup dengan jiwa, jika tidak sanggup dengan harta kita. Kita bantu mereka dengan harta yang kita punya. Kita sisihkan harta yang kita punya. Jangan dulu kita memprovokasi bahwa harta sumbangan yang kita sumbangkan tidak akan sampai. Jangan dulu kita memprovokasi bahwa sumbangan ini tidak akan sampai kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jika kita ragu, maka sampaikan sumbangan kita kepada pemerintahan yang sah. Jika tidak sanggup dengan harta kita, maka bantu mereka dengan doa kita. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Kita doakan saudara-saudara kita di sana, mereka kuat, mereka tegar, mereka tetap dalam keimanan. Bagaimana kita lihat di video-video YouTube, kita lihat saudara-saudara kita mereka menangis sebagaimana manusia yang kehilangan, tapi tidak satu pun dari lisan mereka kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan cucu, kehilangan suami. Tidak terlintas, terdengar dari lisan mereka mengeluh dengan keadaan. Maka Masya Allah, terkadang hati ini iri dengan keimanan mereka. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita? Majelis Ulama Indonesia sudah memunculkan satu fatwa memboikot produk-produk Israel. Lakukan. Jika kita sanggup, lakukan. Bukan perkara ini berhasil atau tidak. Bukan perkara ini tercapai atau tidak. Sangat disayangkan ada saudara-saudara kita di negeri ini, bahkan saudara-saudara kita mukmin. Mereka mengatakan bahwa pemboikotan ini adalah perbuatan sia-sia. Tidak akan terganggu perekonomian Israel. Maka katakan kepada orang-orang yang mengatakan demikian, katakan kepada orang-orang yang mengatakan hal demikian, setidaknya Allah tahu aku berada di pihak yang mana. Setidaknya Allah tahu aku berada di barisan yang mana. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika tubuhnya akan dibakar oleh Raja Namrus, lalu datang seekor burung pipit kecil dengan paruhnya yang kecil, membawa setetes dua tetes air, berusaha untuk memadamkan api di tubuh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Cicak datang, lalu cicak menertawakan apa yang dikatakan oleh burung pipit. Setidaknya Allah tahu aku berada di pihak yang mana.
Bahwa air yang sedikit ini tidak akan mungkin memadamkan api yang begitu besar. Bahwa air yang sedikit ini tidak akan mampu memadamkan api. Tapi setidaknya Allah tahu aku berada di pihak yang mana. Maka ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentukan pilihan kita. Apakah kita akan berada di pihak Palestina, atau kita akan berada di pihak orang-orang yang hanya menyaksikan, menonton satu persatu saudara kita dibantai oleh Israel. Karena ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ila yaumil qiyamah kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad apa yang sudah kalian lakukan untuk saudara-saudara kalian di Palestina? Karena jihad tidak harus datang ke sana mengangkat senjata. Kita bisa melakukan jihad di sini dengan harta kita. Kita bisa melakukan jihad di sini dengan menyebarkan informasi melalui media-media sosial. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi asbab saksi kita ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tahu saudara-saudara kita di sana sedang kesusahan, kita tahu saudara-saudara kita di sana sedang kesulitan, dan kita menjadi saksi bagi saudara-saudara kita di sana bahwa mereka di sana tidak sendirian. Man asbaha walam yahtama bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam lainnya, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan umat Islam itu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga khutbah Jumat ini bisa memberikan ingatan kepada kita, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita terlena bahwa ada saudara kita di Palestina, ada saudara muslim kita di negeri bernama Palestina yang saat ini masih terjajah oleh tentara Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam keimanan kita dan mendapatkan posisi kita dalam posisi dan barisan kepada orang-orang yang hak, orang-orang yang menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabih, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa dzurriyyati ajma'in. Wardallahumma arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azima yazkurkum wa istajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.